menghadiri undangan kami, undangan KPU, dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya di ruang rapat kantor Bupati Tiakur, Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Maluku Barat Daya, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Barat Daya, Kapolres Maluku Barat Daya, Dandim 1511 Pulau Mual, Perwakilan Kejaksaan Maluku Barat Daya, Perwira Penghubung TNI Angkatan Laut, Perwira Penghubung TNI Angkatan Udara, dan Kibrimob, Bawaslu Maluku Barat Daya, Asisten 2 Sekda Maluku Barat Daya dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ketua KPU Maluku Barat Daya mengatakan, upacara rapat pleno terbuka akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 9 WIB. Ketua KPU Maluku Barat Daya menambahkan, peserta pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya adalah PPK dari 17 kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya dan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi besok hari 49 itu akan diadakan upacara pembukaan rapat yang terbuka, yang mana kami telah mempersiapkan atau telah mengundang semua pihak-pihak terkait. Dalam hal ini dapat kami sampaikan secara jelas bahwa semua yang kami undang di hari ini adalah terundang untuk kegiatan rapat pembukaan pleno rekapitulasi esok hari. Selanjutnya setelah rapat kegiatan atau rapat pembukaan, upacara pembukaan, barulah kita akan masuk pada pleno rekapitulasi. Sebagai informasi, peserta pleno rekapitulasi ini adalah yang pertama adalah PPK dari 17 kecamatan. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan yang ketiga sebagai peserta adalah saksi peserta pemilu, baik itu saksi pasangan calon presiden, saksi calon anggota DPD, atau saksi partai politik, dalam hal ini partai politik peserta pemilu untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya izin sebagai informasi, esok hari pertama rapat pleno rekapitulasi, kita hanya akan melakukan rekapitulasi untuk satu kabupaten, yaitu kecamatan Pulau Mual. Yang kurang lebih ada 50 TPS yang akan besok kita rekap. Setelah itu kami akan men-skos rapat dan kita sambil menanti kehadiran kapal pengangkut atau kapal penjemput logistik, dalam hal ini kapal KMP Eglon yang telah bertolak dari Somaki dan sementara mengelilingi titik-titik penjemputan untuk wilayah timur, Babar keseluruhan ditambah Damber, kemudian Kebonayera, dan terakhir Lakor dan Mual. Setelah mereka tiba ke sini, debarkasi seluruh logistik, barulah kemudian dilakukan penjemputan lagi untuk titik-titik barat, yaitu Romang, Wetan keseluruhan, Kisar, dan Hedi, kemudian terakhir di Mual. Sementara itu, Kapolres Maluku Barat Daya sangat mengapresiasi rasa penghargaan, salut, bangga atas kontribusi aktif dari berbagai komponen dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga tahapan perhelatan pemilu mulai dari pendaftaran sampai dengan pencoblosan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Kesempatan pertama, izinkan kami menyampaikan apresiasi, rasa penghargaan, salut, bangga maupun hormat kami, yang mana dengan adanya kontribusi aktif daripada Bapak Ibu sekalian pun dengan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya
jalan dengan aman, tertib dan lancar. Tidak ada informasi, tidak ada laporan yang sifatnya menjadi potensi perhatian dari kita sekalian maupun pejabat tingkat provinsi maupun nasional. Terima kasih banyak dan banyak lain yang mana kami dalam kesempatan pertama juga menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu saudara semua bahwa sekiranya laporan terkait daripada pelanggaran pidana umum yang kaitannya dengan pelaksanaan kerja pemilu, kami sampaikan untuk saat ini tidak ada. Adapun laporan-laporan pelanggaran pemilu yang sekiranya oleh teman-teman Bawaslu siapkan ada beberapa dan itu memang di luar daripada ranah kewenangan dari KPK. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya keberhasilan, kemantapan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan kita dalam melaksanakan tugas di masing-masing tupoksi, sekiranya ke depan, pelaksanaan ke depan pada pelaksanaan rapat pleno menjadi hal yang harus kita kawal, menjadi hal yang harus betul-betul tetap kita laksanakan dan posisi kita standby, ready for use sesuai dengan perkelaan tugas pelaksanaan kegiatan rapat pleno berkenan dalam hal bidang keamanan itu, mohon maaf, pendapat saran kami yang pertama itu adalah tugas dan kewajiban kami. Sekali lagi, itu adalah tugas dan kewajiban kami, baik itu dari Polres, baik itu dari Kodim 1511 Pulau Muara, baik itu dari teman-teman Brimob Kodim 4C, pun baik itu dari teman-teman Satpol PP maupun dari teman-teman penghubung TNI, tidak itu laut maupun udara. Secara gamblang, secara kasar, ketika itu menjadi bidang tugas dari kami, jadi mohon maaf, tentunya dengan adanya informasi tambahan masukan akan kami siapkan dengan baik dan betul untuk lebih utamanya pelaksanaan rapat pleno berjalan. Kami dalam hal pengembangan kegiatan keamanan tidak akan cawe-cawe, tidak akan adil dalam bagaimana perhitungan, kemudian kami akan melakukan pertanyaan hak interpelasi maupun hak bertanya segala macam, tidak akan, tetapi jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban pelaksanaan selama rapat pleno ini berjalan, ini adalah menjadi bidang tugas kita. Kemudian pada waktu peserta masuk, kami sebenarnya dapat berkomunikasi untuk kami melaksanakan screening fisik. Screening fisik maksudnya seperti kita masuk bandara, kita lakukan di pintu masuk awal. Ketika itu ibu-ibu, maka follow-up kami akan melakukan. Ketika itu bapak-bapak, maka teman-teman yang polri ataupun yang laki-laki akan melakukan pemeriksaan. Kemudian tambahan kami siapkan jalur escape. Nanti ada satu kendaraan gratis dari Brimob yang akan kami siapkan untuk pengamanan ketika ada eskalasi kepentingan yang sekiranya membutuhkan pengamanan tingkat lanjutan. Di luaran jalan pintu masuk, gerbang masuk akan kami tempatkan satu AWC yang mengarah ke gedung sebagai pengamanan awal ketika ada beberapa hal yang tingkat eskalasinya. Selanjutnya Dandim 1511 Pulau Moa menambahkan, berkompeten ya untuk menyiapkan ruangan itu kalau disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya mungkin nanti ada kendala, ya segera dilaporkan. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menusuk di situ. Nah, kaitannya dengan itu kita perlu istilahnya siapa-siapa aja yang betul-betul nanti berkompeten dan harus hadir di kegiatan rapat pleno tersebut. menutup rapat ini, Bupati Maluku Barat Daya,
menyampaikan atas perkenanan Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Bersama pemerintah daerah saya bergembira dengan persiapan yang luar biasa. Memang ini tugas kita semua untuk memastikan pemilu dan pemilihan legislatif tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan hasil-hasilnya mendapat pengamanan yang benar sehingga hasil-hasilnya itu memang benar. Itu tujuan kita atas perkenan Tuhan dengan kerjasama yang baik di antara kita semua, maka pelaksanaan pemilu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tanggal 14 Februari yang lalu atas perkenan Tuhan sudah bisa berlangsung dengan baik. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, masalahnya tidak ada yang menonjol, tidak ada persoalan-persoalan hukum. Mungkin catatan-catatan bawaslu barangkali ada, tetapi bukan persoalan-persoalan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Tugas kita yang terakhir adalah memastikan bahwa hasil pemilihan pilihan raya itu bisa diamankan sampai di tempat pleno di kabupaten. Para saksi, para peserta pemilu maupun kotak suara dan semua dokumen yang terkait di dalamnya itu bisa diamankan sampai di pleno kabupaten. Kemudian pelaksanaan pleno kita harus pastikan bahwa pelaksanaannya bisa berjalan lancar tanpa ada kegaduhan, tanpa ada perbedaan di antara kita. Dengan tadi pemaparan Pak Kapolres, saya tidak mendahului Tuhan, tetapi saya yakin bahwa kondisi pada pleno itu bisa berjalan. Pengamanan yang luar biasa ketat itu sama dengan pengamanan kamu VIP, pakai 1, pakai 2, dan juga semua orang itu memang begitu adanya. Biasa supporter dari kacau, pemain dia supporternya nih, supporter kita kasih dia jawab.